Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningwidi Putri Awalida dengan NIM 0486565779 UPPJJ UT Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai tugas 2 jaringan komputer dengan bahasa yang saya pahami. Baik, yang pertama itu adalah kita buka dulu aplikasi CMD, command prompt-nya. Setelah dibuka seperti ini, maka yang pertama itu kita coba ketikkan perintah cd. Perintah cd, change directory, digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain di dalam command prompt. Perintah ini sangat penting karena membantu pengguna menentukan lokasi kerja dalam sistem operasi. Misalnya, ketika kita mengetik cd documents, kita coba cd dokumen, maka CMD akan berpindah ke folder dokumen seperti itu. Hasil yang muncul biasanya berupa perubahan alamat direktori pada CMD. Misalnya, kalau di sini kan dari folder C titik 2 slash user slash ma khusus menjadi C titik 2 slash user slash ma khusus slash documents. Hal ini menunjukkan bahwa user telah berhasil masuk ke folder tujuan. Baik, perintah yang nomor 2 adalah cls. Kita ketikkan. Nah, perintah cls digunakan untuk membersihkan tampilan layar CMD sehingga semua teks atau perintah sebelumnya hilang dari layar. Fungsi utamanya adalah membuat tampilan CMD menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Setelah perintah dijalankan, layar akan kosong kembali dan hanya menyisakan prompt aktif saja. Baik, perintah yang ketiga selanjutnya adalah kita coba ketik perintah cls slash tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelasan mengenai fungsi perintah cls. Tanda slash tanda tanya dalam CMD berarti meminta informasi bantuan atau help. Hasil yang muncul ini menjelaskan bahwa CLS berfungsi untuk membersihkan layar CMD beserta cara penggunaannya. Oke, selanjutnya adalah perintah dir slash tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan penjelasan lengkap mengenai perintah dir. Dir itu ada direktori ya, berfungsi melihat daftar file dan folder dalam suatu direktori. Ketika menggunakan slash tanda tanya, CMD akan menampilkan berbagai parameter tambahan seperti slash p untuk menampilkan perhalaman, slash w untuk tampilan melebar, slash s untuk melihat isi subfolder seperti itu. Selanjutnya adalah ipconfig. Perintah ipconfig slash tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk melihat bantuan penggunaan ipconfig. CMD akan menampilkan berbagai opsi tambahan yang bisa digunakan seperti slice release, slice renew, slice flash DNS, dan lainnya. Hasilnya adalah berupa daftar fungsi lengkap dari setiap parameter ipconfig. Selanjutnya adalah ipconfig slash release. Nah, perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan komputer DHCP server. Setelah dijalankan, alamat IP biasanya berubah menjadi kosong atau 0.0.0.0. Hal ini menunjukkan bahwa komputer
sudah tidak lagi menggunakan IP sebelumnya. Perintah ini sering digunakan ketika terjadi masalah jaringan atau sebelum meminta IP baru. Baik, selanjutnya perintah IP config /renew. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah sebelumnya dilepas menggunakan /release. Hasilnya, komputer akan memperoleh IP baru dan kembali terhubung ke jaringan. Jika berhasil, maka akan muncul konfigurasi IP terbaru. Selanjutnya, kita coba IP config /display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Cache DNS ini berisi daftar alamat website yang pernah diakses beserta alamat IP-nya. Baik, terlihat ya. Hasil yang muncul itu berupa nama domain dan IP terkait. Perintah ini membantu melihat proses penerjemahan nama website menjadi alamat IP seperti ini. Nah, selanjutnya adalah perintah IP config /flush DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus cache DNS yang tersimpan pada komputer. Setelah dijalankan, sistem akan membersihkan data DNS lama sehingga komputer akan mengambil data DNS terbaru saat mengakses website kembali. Di sini ada keterangannya ya, successfully flush the DNS resolver cache, artinya datanya sudah dibersihkan. Selanjutnya adalah perintah IP config /register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Fungsi ini membantu memperbarui informasi DNS apabila terjadi masalah koneksi jaringan atau perubahan konfigurasi IP. Nah, setelah tadi perintahnya dijalankan, komputer akan mencoba memperbarui data DNS secara otomatis. Kemudian ada perintah ping. Nah, perintah ini digunakan untuk menguji koneksi antara komputer dengan perangkat lain di jaringan atau internet. Perintah ini bekerja dengan mengirim paket data kecil ke alamat tujuan, misalnya ping google.com. Kita coba ya. Nah, hasil yang muncul di sini adalah berupa waktu respon, jumlah paket yang terkirim, paket diterima, dan status terkoneksi. Jadi jika muncul reply from, nah yang di sini itu adalah berarti koneksi berhasil. Nah, namun jika yang muncul request timeout berarti koneksi mengalami gangguan. Nah, karena di sini berhasil berarti munculnya adalah reply from yang artinya berhasil koneksinya. Selanjutnya adalah perintah net start. Perintah ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Hasilnya menampilkan local address, alamat lokalnya ada berikut, kemudian alamat tujuan, origin address, kemudian port yang digunakan, lalu status koneksinya. Perintah ini membantu administrator jaringan mengetahui aktivitas komunikasi jaringan yang sedang berlangsung seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah perintah tracer. Perintah tracer digunakan untuk melacak jalur perjalanan data menuju alamat tujuan di internet. Perintah ini menunjukkan setiap router atau hop yang dilewati paket data.
Nah, hasil yang muncul berupa daftar hop beserta waktu responnya. Jika terdapat tanda bintang, maka atau request timeout, maka kemungkinan terdapat gangguan pada jalur tersebut. Oke, selanjutnya lanjut kepada perintah ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur kualitas koneksi jaringan dengan menggabungkan fungsi ping dan tracer. Perintah ini dapat menampilkan tingkat latensi, kehilangan paket loss, dan jalur koneksi. Hasilnya memberikan analisis jaringan yang lebih detail dibanding ping biasa. Oke, selanjutnya kita lanjut perintah nslookup. Perintah ini digunakan untuk menganalisis DNS dan mencari hubungan antara nama domain dengan alamat IP. Misalnya saat kita coba mengetik nslookup google.com. Nah, maka CMD di sini akan menampilkan alamat IP dari domain tersebut. Perintah ini sangat berguna untuk diagnosa server DNS. Lalu kemudian selanjutnya nets. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat dan mengubah konfigurasi jaringan komputer. Nah, dengan perintah ini user dapat mengatur IP address, subnet mask, gateway, DNS hingga firewall. Oke, kita contoh ya. Di sini kita coba ketik nets interface IP set address. Nah, ini digunakan untuk mengubah konfigurasi IP secara manual. Hasilnya, jaringan komputer akan berubah sesuai konfigurasi yang dimasukkan. Oke, selanjutnya adalah perintah root. Nah, perintah root ini digunakan untuk melihat, menambah, atau menghapus tabel routing pada komputer. Routing table menentukan jalur pengiriman paket data ke jaringan lain. Contoh, kita ketik di sini root print. Root print akan menampilkan daftar jalur routing yang aktif, sedangkan kita coba root add. Digunakan untuk menambahkan jalur baru. Hasilnya komputer dapat menentukan rute komunikasi jaringan yang lebih spesifik. Oke, perintah terakhir kita coba perintah net. Perintah net digunakan untuk mengelola dan menganalisis jaringan komputer. Perintah ini memiliki banyak sub perintah seperti net view. Kita coba net view untuk melihat komputer lain dalam jaringan LAN. Karena di sini saya pakai WiFi LAN, maka kita bisa melihat komputer lain yang terhubung dalam satu jaringan. Kita coba net user. Nah, net user ini kita melihat akun pengguna. Net time sedangkan net start coba net start itu untuk menjalankan, kalau net stop untuk menghentikan. Hasil dari perintah ini membantu user mengelola layanan dan koneksi jaringan pada sistem operasi Windows. Demikian dari penjelasan dan pemaparan saya yang saya pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.